6 hari jelang Lebaran, tepatnya pada arus mudik melalui bandara di sejumlah wilayah ini terus dipadati pemudik pemirsa. Ya pemirsa, seperti di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali meningkat 200% dari biasanya. Sementara di Juanda, Surabaya, pihak bandara memberikan extra flight untuk antisipasi lonjakan pemudik. Pergerakan penumpang jelang Lebaran pada H-6 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali alami peningkatan cukup signifikan. Selama sepekan terakhir, 9.000 penumpang terdata melakukan perjalanan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju sejumlah wilayah di Indonesia. Peningkatan jumlah penerbangan terjadi setelah adanya relaksasi mudik Lebaran yang diberikan oleh pemerintah. Puncak arus mudik Lebaran di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diprediksi terjadi pada 29 April 2022 dengan jumlah penumpang mencapai 25.000. Tetapi dibandingkan dengan periode harian kita, ya kenaikannya mungkin sekitar 30% ya kalau dari periode harian di bulan April ini. Sementara itu di Bandara Juanda, Surabaya, jumlah penumpang pesawat terus meningkat jelang Lebaran pada H-6. Mengantisipasi lonjakan, pihak bandara telah memperlakukan extra flight untuk sejumlah rute penerbangan. Operasional bandara juga ditambah mulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam. Tercatat 518 extra flight disiapkan untuk pemudik. Ada extra flight itu dari airline, AirAsia sama Super Harja dengan tujuan Denpasar, Balikpapan, Pontianak, Cengkareng, dan Samarinda. Jadi cukup banyak, tambahnya sebenarnya hampir 518 flight. Diprediksi lonjakan arus mudik Lebaran melalui Bandara Juanda, Surabaya akan terjadi pada H-3 Lebaran dengan jumlah penumpang mencapai 30.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui aktivitas para pemudik di sejumlah stasiun dan juga bandara di tanah air, pemirsa sudah bersama kami rekan Hasnu Gara dari Bandara Soekarno-Hatta, lalu ada Oki Arisani di Bandara Juanda, Surabaya, selanjutnya dari Bandara Hasanuddin Makassar dengan Wahyu Ruslan, dan stasiun Pasar Senen Jakarta sudah bersama dengan Salam Rahmat. Kita awali dari Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa ada Hasnu Gara. Halo, selamat siang Hasnu Gara, bagaimana dengan lalu lintas penerbangan di sana? Ya, baik Ram dan juga Deta. Pemirsa, selamat siang. Memasuki hari -6 menjelang mudik Lebaran, di mana sejak pagi pemudik sudah memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana mereka melakukan perjalanannya ke sejumlah daerah untuk melakukan pulang kampung. Ya, hingga saat ini, pada siang hari ini sejumlah penumpang masih terus melakukan berdatangan, di mana jumlah pergerakan penumpang saat ini mencapai 100.000 penumpang. Begitu juga diikuti dengan 750 pergerakan pesawat pada saat ini. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga mencatat ada tambahan extra flight di angkutan Lebaran tahun ini sebanyak 720 penerbangan, di mana penerbangan diantaranya rute untuk Kuala Namu, Makassar, Surabaya, Pontianak, dan Bali. Ya, jadi saat ini pergerakan masih terus akan terjadi, mungkin akan melakukan peningkatan. Baik, terima kasih rekan Hasnu Gara. Ya, selanjutnya kita melihat pergerakan penumpang di Bandara Juanda seperti apa. Kita bergabung ke Oki. Silakan. Ya, selamat siang Pram, Deta, dan juga pemirsa. Menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, jumlah pemudik yang memilih maskapai penerbangan terbang melalui Bandara Juanda, Surabaya mulai hari ini atau sejak beberapa hari terakhir tepatnya kembali mengalami peningkatan. Jika sebelumnya, pada minggu-minggu sebelumnya jumlah penumpang di Bandara Juanda, Surabaya berkisar antara 22.000 penumpang, namun pada pekan terakhir di bulan April atau pekan terakhir
terakhir di bulan Ramadan, jumlah penumpang ini sudah naik di angka 27.000 penumpang. Dan diprediksi arus puncak mudik akan terjadi pada hari Sabtu mendatang pada tanggal 30 April 2002 mendatang. Dan tentunya adanya perkiraan arus mudik pada puncaknya pada tanggal 30 nanti sudah disediakan sejumlah beberapa hal yang telah disiapkan oleh pihak bandara. Salah satunya adalah dengan menambah Notice of Airport Capacity atau yang dinamakan terkait dengan kemampuan bandara dalam melakukan penerbangan per jamnya. Jika sebelumnya hanya 26 penerbangan per jam, namun kini naik menjadi 30 penerbangan per jam. Naiknya jumlah pemudik ini karena memang selain karena faktor 2 tahun sebelumnya masyarakat tidak diperbolehkan mudik, namun kini sudah bisa kembali mudik meskipun harga tiket kembali merangkak naik karena faktor naiknya harga bahan bakar pesawat yang diaftur. Tercatat dari hasil penelusuran kami, setidaknya untuk rute Surabaya-Jakarta, jika biasanya ada di kisaran angka Rp535.000, namun kini di online travel agent berkisar antara Rp600 hingga Rp700.000. Bahkan pada tanggal 30 April, prediksi puncak berangkat mudik nanti, ini harga tiket sudah berada di angka Rp648.000 sekian. Dan pada arus balik, yakni H+2 hingga H+7 Lebaran nanti, harga tiket berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.200.000. Sementara untuk rute lain seperti Surabaya menuju Medan contohnya, jika sebelumnya harga tiket ke sana berada di kisaran Rp1 juta, kini naik menjadi Rp1.300.000. Dan tentu tiket-tiket lain juga mengalami peningkatan harga, namun masyarakat masih menyambut baik dengan bersemangat untuk kembali ke kampung halamannya. Lantas bagaimana kondisi di Bandara Hasanuddin Makassar? Sudah ada rekan kami Wahyu yang siap melaporkannya. Wahyu, silakan. Baik, Deta dan Pram yang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di terminal keberangkatan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Memasuki H-6 atau 6 hari menjelang Lebaran, pergerakan calon penumpang di Bandara Makassar ini mulai mengalami peningkatan sejak 18 April 2022 yang lalu. Namun untuk H-6 ini peningkatan penumpang masih terus terjadi. Hal ini terlihat dari penumpang perharinya mencapai 28.000, sementara untuk pergerakan pesawat perharinya mencapai 210 penerbangan. Meski mengalami peningkatan signifikan, namun tidak terjadi kepadatan penumpang baik di pintu kedatangan maupun di pintu kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Hal ini dikarenakan sebagai para penumpang telah memilih mudik lebih awal dan mengantisipasi adanya harga tiket dan mahal serta mengantisipasi adanya pencabutan syarat mudik. Meski di tahun ini pemerintah telah melonggarkan warga untuk mudik ke kampung halamannya, namun mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak bandara PT Angkasa Pura I Makassar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sering menghimbau warga maupun penumpang untuk jaga jarak, memakai masker selama berada di bandara. Untuk mengantisipasi keamanan dan kenyamanan calon penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, pihak bandara juga mendirikan posko terpadu Lebaran bagi calon penumpang yang membutuhkan informasi baik langsung bertanya pihak ke bandara untuk mengetahui arus. Sementara itu untuk mengetahui suasana arus dari Stasiun Senen Jakarta, kita berhubung dengan Salman Rahmat di sana. Iya, baik. Pram, Deta, dan juga pemirsa, inilah situasi terkini arus mudik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kurang lebih seminggu menjelang Hari Raya Idul Fitri, nampaknya lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini sudah terlihat ramai oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Dan jika dibandingkan kemarin, lonjakan penumpang pada hari ini meningkat hingga 7% saja pemirsa. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Pasar Senen, Jakarta Pusat, ini pada hari ini akan diberangkatkan 28 unit kereta api jarak jauh dengan volume kapasitas penumpang ini mencapai 16.600
penumpang yang akan mengarah ke berbagai daerah seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Sementara untuk tujuan favorit bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanannya ini berada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti Semarang, Yogyakarta, dan juga Purwokerto. Sedangkan untuk di Jawa Timur ini ada di Surabaya dan juga di Malang. Sementara untuk prediksi puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini akan mulai terjadi pada esok hari hingga tanggal 1 Mei mendatang. Dan juga pemirsa, untuk ketersediaan tiket di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini 85% ini sudah habis terjual. Artinya tinggal tersisa 15% tiket yang telah disediakan selama arus mudik nanti hingga tanggal 1 Mei mendatang. Dan juga untuk dapat kami informasikan bahwa untuk gerai tes COVID-19 antigen yang disediakan di stasiun Pasar Senen Jakarta ini meningkat sebanyak 6%, di mana ini diperuntukkan bagi masyarakat atau pemudik yang baru melakukan vaksinasi hingga dosis kedua. Dan satu informasi lagi, Pram, Deta, dan juga pemirsa, untuk aturan terbaru dari pemerintah mengenai anak usia 6-17 tahun, ini tidak lagi diwajibkan untuk melakukan tes swab antigen maupun PCR, namun diwajibkan untuk melakukan vaksinasi hingga dosis booster. Dan juga untuk anak berada di bawah 6 tahun, ini tidak lagi diwajibkan untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen demikian, tapi harus berada di dalam pengawas, di bawah pengawas kedua orang tuanya ataupun dari pihak keluarga. Kembali ke studio bersama Anda, Pram, Deta. Baik, terima kasih rekan-rekan jurnalis yang sudah memberikan informasi terbaru terkait mudik Lebaran. Selamat bertugas kembali dan jaga keselamatan.